Bayern Munchen memperkuat skuad mereka di musim panas lalu dengan mendatangkan salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Tetapi bukan Harry Kane saja yang mencuri perhatian. Harry Kane bersama Leroy Sané kini telah menjelma menjadi duet penyerang terbaik di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Harry Kane telah membentuk koneksi yang sangat baik dengan Leroy Sané sejak hari pertama ia menginjakan tanah Jerman. Dan kedua penyerang ini benar-benar melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Bersama-sama, Kane dengan 21 gol dan 5 assist, serta Sané dengan 8 gol dan 8 assist, telah menyumbangkan total 42 kontribusi gol sejauh ini. Angka itu jauh di depan duo penyerang lain di Bundesliga, seperti Victor Boniface dan Florian Wirtz di Bayer Leverkusen, atau Shiro Girassi dan Dennis Undav di VfB Stuttgart yang masing-masing menyumbangkan 29 gol untuk tim mereka. Dari total 49 gol Bayern Munchen musim ini, setidaknya salah satu dari duo super ini langsung terlibat dalam 34 gol. Yang berarti 69% dari semua gol Bayern Munchen berasal dari kemitraan Harry Kane dan Leroy Sané. Mereka bukan hanya tampil begitu baik sebagai individu, mereka juga bermain baik bersama-sama, membantu satu sama lain untuk berada di posisi tembak yang baik. 8 gol Bayern musim ini berasal dari kombinasi keduanya, dengan Leroy Sané memberikan 5 assist untuk Harry Kane, yang juga telah membantu rekan setimnya sebanyak 3 kali. Tidak ada duo lain di Bundesliga yang dapat menyamai prestasi duo Munchen ini. Tetapi bagaimana mereka bisa berkolaborasi begitu baik? Kecepatan dan dribble untuk menciptakan ruang. Satu hal yang disukai penyerang lebih dari apapun adalah menghadapi gawang yang terbuka untuk menjadi sasaran mereka, atau hanya satu pemain bertahan untuk diatasi di pinggiran area. Namun striker jagoan seperti Harry Kane lebih sering menghadapi dua penjagaan dari bek lawan. Itulah sebabnya mereka membutuhkan bantuan rekan setim mereka untuk menciptakan ruang untuk melepaskan tembakan. Dan tidak ada yang lebih baik dalam hal ini di Bundesliga selain Leroy Sané. Winger ini telah mencoba lebih banyak dribble daripada pemain lain musim ini sebanyak 72 kali, dan sukses berlari dengan bola di kakinya sebanyak 47 kali. Itu pun ia bermain satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan pesaing terdekatnya. Di belakang Sané ada nama Victor Boniface dengan 53 dribble dan 34 sukses diantaranya, atau Florian Wirtz dengan 42 kali dan 27 kali sukses. Tingkat keberhasilan dribble Sané sebesar 65,3% bukanlah yang tertinggi di Bundesliga. Yang tertinggi masih dipegang oleh Brajan Gruda dengan 71,1%. Tetapi angka Sané tetap mengesankan. Leroy Sané terus-menerus menciptakan ruang untuk rekan setimnya. Seperti dalam pertandingan melawan Heidenheim ketika dia mengelabui satu lawan dengan gerakan tipuan dan melewati 3 gelandang lawan saat dia mendekati 3 bek lawan yang semuanya sedang sibuk menjaga penyerang Bayern Munchen lainnya. Leroy Sané akhirnya memilih mengirimkan bola kepada penyerang Munchen yang bebas, yang dalam hal ini adalah Eric Maxim Choupo-Moting, dan sisanya adalah kemenangan. Memanfaatkan fokus lawan pada Harry Kane. Sané bukan hanya ahli dalam menciptakan keseimbangan di lapangan atau dominasi. Dia juga memiliki keahlian untuk berlari menuju pemain yang tengah menjaga Harry Kane untuk menarik mereka masuk dan menciptakan ruang agar Harry Kane bisa mendapatkan umpan. Lawannya tak dapat menghindari godaan untuk mengejar Leroy Sané yang mendekat dan membiarkan rekan-rekan setim lainnya yang lebih buruk posisinya untuk menjaga Harry Kane. Contoh yang sangat baik dalam hal ini juga dapat ditemukan dalam pertandingan melawan Heidenheim. Pada menit ke-58, situasi serangan balik terjadi saat Harry Kane dan Leroy Sané mendekati 2 bek. Bek tengah kiri Heidenheim, Benedikt Gimber, seharusnya menjaga Harry Kane. Sementara bek tengah kanan, Patrick Mainka, harusnya menjaga Leroy Sané. Namun sang winger langsung menuju Gimber, memaksa dia untuk bereaksi dan meninggalkan Harry Kane bebas di kotak di sebelah kanannya. Mainka yang berlari di sisi lain Sané akhirnya tidak memiliki peluang. Kecerdasan mencari posisi ini juga berfungsi ketika Leroy Sané tidak menguasai bola. Dia akan menempatkan dirinya dalam bayang-bayang Harry Kane, memanfaatkan fokus pemain lawan yang menjaga Harry Kane untuk menemukan celah di belakangnya, dan memanfaatkannya untuk masuk ke posisi untuk melepaskan tembakan atau memberikan umpan ke dalam kotak. Seperti dalam pertandingan melawan Cologne, ketika Kingsley Coman berada di dalam posisi crossing di sisi kiri pada menit ke-77.
Harry Kane berada di antara bek tengah Jeff Chabot dan fullback Rasmus Carstensen, yang berarti bahwa Leroy Sané bebas untuk menembak dari dalam kotak penalti. Kerjasama antara Harry Kane dan Leroy Sané ini juga mampu membongkar pertahanan lawan, seperti kombinasi yang menghasilkan peluang gol untuk Sané dalam Der Klassiker melawan Borussia Dortmund. Jamal Musiala menggiring bola di sisi kiri, dan di tengah Harry Kane memotong diagonal di antara bek tengah Matt Hummels dan Nico Schlotterbeck, yang keduanya fokus menjaga pemain Inggris tersebut. Di tepi area, Leroy Sané berada dalam ruang kosong dan menerima bola dari Musiala untuk bisa melepaskan tembakan, yang meski akhirnya dimentahkan oleh Gregor Kobel. Meskipun Musiala memiliki banyak waktu untuk menggiring bola, bek kiri Julian Ryerson saat itu juga sedang fokus pada Harry Kane. Untuk melihat semua kerjasama ini, Leroy Sané dan Harry Kane memberikan aksi luar biasa saat merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Bayern Munchen pada menit ke-25 dalam pertandingan mereka melawan Freiburg. Pertama-tama, Leroy Sané menggiring bola dari sisi kiri ke tengah, melepaskan diri dari Merlin Roll dan menarik perhatian Lukas Höhler dan Ritsu Doan. Hal ini memastikan bahwa semua pemain Bayern Munchen yang menyerang di sisi kiri semuanya diawasi oleh hanya satu pemain lawan masing-masing. Leroy Sané kemudian memutuskan untuk menggiring bola untuk memancing penjaga Harry Kane, Philipp Lainhardt, dan memaksa bek tengah Freiburg itu untuk meninggalkan Kane. Ia bersiap andai saja Leroy Sané memberikan umpan di belakang pertahanan Freiburg kepada Harry Kane. Padahal Leroy Sané terus melanjutkan lari ke arah area penalti. Perhatian kiper Noah atau Bulu secara naluriah beralih ke Harry Kane yang bebas tak terjaga. Begitu juga dengan Manuel Gulde, dan Sané memanfaatkan ini untuk berlari diagonal di belakang Gulde menuju ke arah tiang jauh, di mana dia dengan bebas melesakkan bola ke dalam gawang yang kosong. Membangun serangan, memanfaatkan perhatian lawan pada Harry Kane, dan mengecoh semua penjaga Harry Kane, Leroy Sané melakukan taktik apik ini dengan sempurna. Ikut membantu serangan dari belakang. Bukan hanya Leroy Sané saja yang mendapatkan manfaat di tim dengan kehadiran Harry Kane. Kapten Three Lions ini juga turun ke belakang untuk melakukan pekerjaan kotor, terutama melawan tim yang berusaha menekan mereka, melepaskan diri dari barisan pertahanan untuk mengambil posisi dan kemudian mengatur rekan-rekannya ke posisi serangan. Seperti pada menit ke-28 saat melawan Cologne, ketika clearance dari sebelah kanan kotak penalti Bayern Munchen diterima oleh Harry Kane, yang menahan bola dan mengalahkan penjaganya dalam 1 lawan 1 dan mengirimkan bola kepada Coman di sisi kanan. Pada akhirnya, Leroy Sané yang mendapatkan manfaat karena dia berlari cepat sendirian dari sisi kiri ke tengah, dan kemudian berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Marvin Schwabe. Usai menerima umpan balik dari Coman, tapi sayangnya itu tak membuahkan gol. Namun sekali lagi, perhatian ekstra pada Harry Kane begitu sering menciptakan ruang yang sebelumnya tak pernah ada. Contoh sempurna dari hal ini adalah saat duel dengan Stuttgart. Saat Stuttgart menyerang pada menit ke-29 di sisi kiri, dan kemudian kehilangan bola di tepi area Bayern Munchen, mereka ingin segera melakukan pressing balik. Tapi Harry Kane turun ke belakang dan bersamanya menarik dua lawan, yaitu pemain nomor 6 Stuttgart, Atakan Karazor, dan bek tengah Dan Axel Sagado. Musiala mengirimkan bola kepada Leroy Sané di belakang Kane, dan winger itu melesat bebas 2 lawan 1, dengan Thomas Müller yang menghadapi bek Stuttgart, Waldemar Anton, dan Leroy Sané melepaskan tembakan. Bayern Munchen memainkan permainan yang sangat bervariasi di bawah asuhan Thomas Tuchel, sehingga semua pemain diharapkan untuk menunjukkan fleksibilitas mereka, sesuatu yang sangat dinikmati oleh Harry Kane yang serba bisa. Leroy Sané pengganti Son Heung-min. Saat masih bersama Tottenham Hotspur dan bersama tim nasional Inggris, Harry Kane terkenal karena sering mundur dan memberi rekan-rekannya kesempatan untuk menyerang. Di Tottenham Hotspur, Son Heung-min seringkali bergegas untuk membantu serangan, sementara di Bayern Munchen, pemain tersebut adalah Leroy Sané. Der Klassiker adalah contoh bagus dari seberapa sering kedua pemain ini saling bertukar peran, dengan rotasi mereka menjadi bagian kunci dari rencana sukses Thomas Tuchel. Sebuah tren perlahan-lahan mulai teridentifikasi di Bayern Munchen, di mana Harry Kane turun ke posisi nomor 10 atau menjadi pemain sayap dan membiarkan rekan setimnya bergerak ke dalam ruang kosong. Contoh bagusnya adalah peluang besar yang dimiliki Leroy Sané pada menit ke-7 melawan Cologne, ketika Kane menarik diri ke sayap kiri dan ini menarik perhatian dan pemain bertahan Cologne, yang alhasil membuka celah bagi Leroy Sané yang berlari sangat cepat masuk ke kotak penalti.
Umpan silang Harry Kane disambut Sané dengan sempurna di belakang pertahanan Cologne. Meskipun pada akhirnya ia gagal mengalahkan kiper Schwalbe. Masih ada ruang untuk peningkatan. Sané terus berada dalam posisi tembakan yang sangat baik, tapi tingkat konversinya kadang-kadang mengecewakan. Dengan efisiensi tembakan sebesar minus 0,1, 8 gol dari XG sebesar 8,1, Sané mungkin masih bisa meningkatkan ketajamannya. Tetapi kekurangannya masih bisa tertutupi oleh ketajaman Harry Kane dengan efisiensi tembakan sebesar plus 6,1. Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan tersebut, Harry Kane dan Leroy Sané masih menjadi duo striker paling berbahaya di Bundesliga dan menjadi salah satu duo penyerang terbaik di dunia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.